Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa bantu dulu Mimin tekan tombol like-nya. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 1821 sampai bab 1825. Saat ini, Smith tidak tahu bahwa Wei Liang bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Saat ini, Wei Liang sedang terbang kembali ke Jinling. Meski pesawat pribadi Ye Chen tidak secepat Concorde, namun dekorasi interiornya tidak kalah dengan Concorde. Saat ini, Wei Liang sedang beristirahat di kamar di pesawat yang lebih mewah dari kamar bintang 5. Tak perlu khawatir akan susah dan susahnya perjalanan. Smith, sebaliknya, mulai mencari koneksinya di Departemen Kepolisian Washington pagi-pagi sekali dan menyelidiki kediaman Wei Liang. Karena dia hanya tahu cara mengucapkan nama Wei Liang, tapi tidak tahu cara mengejanya dalam huruf Inggris, sangat sulit menemukannya. Kemudian, teman-teman dari kantor polisi menggunakan metode penyaringan untuk menghitung informasi semua turis pria Tiongkok di Washington yang check-in kemarin, dan meminta Smith untuk duduk di depan komputer dan melihat foto-foto itu satu persatu. Mereka selama 1 jam. Dia akhirnya memutuskan bahwa Wei, tolong tunjukkan hotel sebenarnya dan nomor kamar tempat Anda menginap. Seorang teman dari kantor polisi menelepon untuk meminta bantuan, lalu menepuk bahu Smith dan berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu cemas. Saya sudah bertanya ke hotel. Orang bernama Wei Liang ini telah memesan kamar untuk seminggu. Jadi saya pasti tidak akan meninggalkan Washington dalam waktu singkat." Smith menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Terima kasih, Peter. Saya akan mentraktirmu minum di lain hari." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu sopan. Apakah kamu ingin aku menemanimu?" Smith melambaikan tangannya. Tidak, tidak, tidak. Aku akan minta maaf, aku membawa petugas polisi ke sana. Pihak lain mungkin berpikir saya ingin mengancamnya. Oke. Pihak lain mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan bicara dengan hotel. Sampaikan salam kepada penanggung jawab kalau hotel tidak mengizinkan Anda masuk." Oke. Smith meninggalkan kantor polisi, masuk ke mobilnya, dan bergegas ke hotel tempat Wei Liang menginap. Sesampainya di hotel, ia memberitahukan namanya kepada petugas keamanan. Staf keamanan yang telah menerima pesan petugas polisi terlebih dahulu segera membantunya menggesekkan kartunya ke dalam lift kamar tamu. Sesampainya di depan pintu kamar Wei Liang, Smith sangat gugup. Dia takut Wei Liang akan langsung menutup pintu ketika dia melihatnya, atau bahkan melihatnya melalui lubang intip, jadi dia bahkan tidak membuka pintu sama sekali. Ragu-ragu lama sekali di depan pintu kamar, dia hanya bisa gigit jari dan menekan bel pintu. Bel pintu berbunyi 3 kali, tapi tidak ada gerakan di dalam. Smith terus menatap kilau kecil di mata kucing itu. Jika kamu melihat ke dalam mata kucing dari luar, kamu pasti tidak akan bisa melihat apapun dengan jelas, tapi kamu bisa melihat cahaya di dalamnya. Smith juga ingin menggunakan perubahan cahaya ini untuk menentukan apakah ada orang yang bergerak di dalam. Bel pintu berbunyi beberapa kali, tetapi cahaya di mata kucing itu tetap tidak berubah. Smith sedikit terkejut dan berpikir dalam hati, apakah Wei Liang itu masih tidur? Saya telah membunyikan bel pintu berkali-kali, bahkan seekor babi pun harus bangun. Memikirkan hal ini, Smith hanya dapat terus membunyikan bel pintu dan mengetuk pintunya keras, berteriak keras, "Tuan Wei, ini saya Smith. Apakah Anda sudah bangun?" "Masih belum ada." Jawaban di ruangan itu. Smith memegang dagunya. Aneh. Tidak ada alasan untuk berpura-pura tidak mendengar di dalam kamar, kan? Bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Smith tidak punya pilihan selain terus mengetuk pintu dengan keras. Pada saat ini, pintu kamar sebelah terbuka, dan seorang lelaki kuat bertelanjang dada mengumpat dengan marah, "Apakah kamu mencari kematian? Apa yang kamu ketuk pagi-pagi sekali? Percaya atau tidak,
aku akan meremukkan kepalamu. Smith, pria berjanggut dengan gaya khas koboi, hanya bisa meminta maaf berulang kali. Maaf, maaf, saya akan pelankan suara saya akan pelankan suara saya. Pria kuat itu menunjuk padanya dan mengatupkan giginya. Pelankan suaramu, mulai sekarang. Jika kamu berani membuat keributan lagi, aku akan menghajarmu habis-habisan. Smith dengan cepat menutup mulutnya dan terus mengulurkan tangannya untuk memberi hormat, dengan ekspresi yang sangat patuh. Pihak lain kemudian melepaskannya dan kembali ke kamar. Smith tidak punya pilihan selain duduk bersila di depan pintu Wei Liang. Bergumam dalam hatinya, kamu tidak bisa mengetuk pintu. Saya hanya bisa duduk di sini dan menunggu Wei Liang. Kan, saya tidak percaya itu Wei Liang bisa menghindariku untuk menghindariku. Tidak keluar untuk sarapan, ini lantai 22, dan dia pasti tidak bisa melarikan diri melalui jendela. Setelah mengambil keputusan, Smith duduk dan menunggu di depan pintu kamar Wei Liang, bahkan tidak berani membiarkan perutnya keroncongan. Di saat yang sama, saat dia sedang duduk, dia terus menelepon Wei Liang di ponselnya. Sayang sekali, tidak peduli bagaimana dia menelepon pihak lain, ponselnya selalu dimatikan. Selama periode ini, dia juga meminta petugas hotel untuk menelepon kamar tamu Wei Liang. Namun balasan yang diterimanya masih belum ada jawaban. Smith menunggu hingga tengah hari, ketika pesawat Wei Liang akhirnya mendarat di Bandara Jinling dalam kegelapan. Ada perbedaan waktu 12 jam antara kedua tempat tersebut, jadi saat ini sudah jam 12 pagi di Jinling. Setelah Wei Liang mendarat, dia segera menyalakan ponselnya. Awalnya dia ingin mengirim pesan kepada Ye Chen, tapi ketika dia pikir sudah terlambat, dia tidak ambil pusing. Tepat sebelum pesawat berhenti, tiba-tiba ponselnya berdering. Panggilan itu dari Smith. Saat ini, Smith telah duduk di depan pintu kamar Wei Liang selama 4 jam. Dia ingin melakukan ratusan panggilan telepon, tetapi dia tidak menyangka bahwa Wei Liang telah kembali ke Tiongkok yang jaraknya ribuan mil. Wei Liang menjawab telepon dan bertanya dengan nada dingin, "Tuan Smith, mengapa Anda menelepon saya lagi?" Smith tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Wei minta maaf, saya minta maaf untuk saya sebelumnya, saya minta maaf atas semua tindakan dan ucapan saya di depan pintu kamar Anda sekarang. Silakan buka pintunya dan izinkan saya meminta maaf kepada Anda secara langsung, saat ini. Smith sudah bersiap, begitu Wei Liang membuka pintu, dia tidak akan mengatakan apapun, berlututlah padanya terlebih dahulu tanpa mengatakan apapun. Wei Liang bertanya dengan heran, pintu kamar apa? Smith berseru, itu pintu kamar Anda. Hilton Hotel 2208. Saya di depan pintu. Saya telah menunggu Anda di pintu sepanjang pagi. Tuan Wei, tolong buka pintunya dan biarkan aku meminta maaf padamu secara langsung. Wei Liang tersenyum dan berkata, tetapi saya tidak berada di Hotel Hilton. Saya sudah kembali ke Tiongkok. Apa? Smith bingung dan berseru, Tuan Wei, sebaiknya Anda berhenti bercanda dengan saya. Bukankah kamu baru saja datang ke Amerika Serikat? Mengapa kamu kembali ke Tiongkok? Wei Liang mendengus dan berkata, saya sebenarnya pergi ke Amerika Serikat untuk urusan bisnis. Alasan utamanya adalah saya ingin bertanya Tuan Smith membantu menyelesaikan masalah kesulitan Jiuxuan Pharmaceutical dalam meluncurkan obat di Amerika Serikat. Tetapi Anda juga tahu bahwa Anda menolak saya, jadi mengapa saya harus tinggal di Amerika Serikat? Saya hanya bisa kembali dan melapor kepada bos saya. Tidak, Smith mengira Wei Liang sedang mempermainkannya dan berkata dengan cepat, Tuan Wei, saya tahu Anda pasti sangat marah kepada saya. Saya benar-benar minta maaf, Anda benar. Saya memang seekor katak dalam sumur. Saya sekarang telah menyadari kesalahan saya. Anda dapat memberi saya pukulan yang bagus. Saya tidak keberatan memarahi saya. Saya hanya meminta Anda untuk tidak berpengetahuan seperti orang seperti saya, dan memberi saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Mendengar ketulusan permintaan maaf Smith,
Wei Liang menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan serius, "Tuan Smith, meskipun saya sangat tidak puas dengan Anda, tidak perlu berbohong kepada Anda. Saya memang telah kembali ke Tiongkok. Tidak bisakah Anda beritahu aku di sini, apakah masih ada suara mesin pesawat? Pesawat yang aku tumpangi baru saja mendarat dan belum berhenti." Setelah mengatakan itu, Wei Liang meletakkan ponselnya di dekat jendela, dan Smith di seberang telepon langsung terdengar deru mesin. Smith mendengar suara mesin di ujung lain telepon, dan ditambah dengan tidak adanya pergerakan di ruangan di depannya, Smith segera menyadari bahwa Wei Liang benar-benar telah pergi. Pada saat ini, emosinya benar-benar runtuh. Dia menutupi dahinya dan meratap, "Tuan Wei, kenapa kamu pergi tanpa menyapa? Setidaknya beri aku kesempatan untuk mengaku padamu." "Tidak perlu mengaku," Wei Liang berkata dengan ringan, "kita semua memiliki budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepribadian yang berbeda, kultivasi yang berbeda, dan bahkan pengetahuan yang berbeda, jadi Anda tidak perlu mengaku apapun kepada saya. Itu saja, aku akan turun dari pesawat." Smith panik dan berkata dengan cepat, Tuan Wei, jangan segera menutup telepon. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kamu. Tolong bantu saya." Wei Liang bertanya balik. "Ada apa?" Smith buru-buru bertanya. "Itu pil Jiusuan Zhao Zhao. Anak saya menghabiskan 1 kotak kemarin dan efeknya sangat bagus. Jadi saya ingin memintamu memberiku lagi." "Tidak mungkin," Wei Liang berkata dengan serius. Dia berkata, "Pil Jiusuan Zai Zhao sangat berharga. Aku dengan baik hati memberimu 2 kotak sebelumnya. Tetapi kamu tidak menginginkannya. Aku hanya meninggalkan 1 kotak untukmu karena putramu terlalu menyedihkan. Jadi tidak mungkin ada pil lagi. Aku memberikannya padamu." Smith menamparkan dirinya sendiri dengan keras, dan Wei Liang di sisi lain telepon dikejutkan oleh suara itu, patah. Kemudian, Smith dengan cepat berkata, "Tuan Wei, sayalah yang tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Saya mohon Anda menjualnya lagi kepada saya. Anda hanya perlu menetapkan harga, tidak peduli berapa harganya, saya akan melakukannya. Temukan jalan." Wei Liang tersenyum dan berkata, "Tuan Smith, apakah Anda bercanda? Di mata Anda, bukankah pil Jiusuan Zai Zhao hanyalah produk 3 tanpa? Tidak ada apa-apa, tidak ada bahan yang jelas, tidak ada farmakokinetik yang jelas, dan tidak ada laporan uji klinis yang komprehensif. Obat semacam ini tidak mungkin dijual di Amerika Serikat. Aku sudah memberimu sekotak sebelumnya. Percayalah. Saya secara tidak sengaja telah melanggar peraturan terkait di negara Anda. Jadi saya merasa sangat malu sejak dulu. Bagaimana saya bisa menjual produk 3 tidak seperti ini kepada Anda sekarang? Kalau begitu, bukankah saya hanya tahu hukum dan melanggar hukum, dan saya melakukan ini? Bagaimana warga negara yang taat hukum bisa melakukan sesuatu yang melanggar hukum?" Setelah mengatakan itu, Wei Liang bertanya lagi kepadanya, "Tuan Smith, apakah Anda memancing penegakan hukum?" Ketika Smith mendengar ini, dia merasa lebih tidak nyaman daripada makan kotoran. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Wei Liang adalah apa yang dia katakan kepada Wei Liang sebelumnya. Sekarang, Wei Liang menggunakan ini untuk membantahnya, dan setiap kata seperti mulut besar yang menamparkan wajahnya. Rasa malu dan malu yang luar biasa membuatnya merasa panas di wajahnya, dan suhu yang sangat panas membuatnya tidak bisa membuka kelopak matanya. Harga diri seperti apa yang telah lama hancur total. Sekarang bahkan pertarungan terakhir pun benar-benar hancur oleh aksi balas dendam ini. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini dalam hidupnya, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia juga tahu, ini bukan orang lain yang mempermalukanku. Ini benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Dia sangat tertekan, dan demi dari putranya, dia hanya Neng yang bisa gigit peluru dan berkata, "Tuan Wei, aku salah. Semuanya salahku. Akulah yang sombong. Akulah yang melihat ke langit dari sumur.
Itu aku yang tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Singkatnya, aku hanya sampah. Anda, Tuan, punya banyak. Tolong jangan perlakukan saya seperti sampah. Saya hanya bertanya kepada Anda untuk memberi anakku kesempatan untuk bertahan hidup demi penyakit kankernya. Dia baru berusia 12 tahun. Wei Liang berkata dengan serius, Tuan Smith, ada ribuan anak penderita kanker di dunia ini, dan banyak dari mereka lebih muda dari putra Anda. Tetapi putra Anda saat ini adalah satu-satunya yang telah menerima pil Jiuxuan Zaizao. Jadi saya pikir kamu harus tahu bagaimana bersyukur dan puas. Anak-anak yang tak terhitung jumlahnya seperti putramu hanya bisa mati kesakitan karena mereka tidak bisa mendapatkan pengobatan yang efektif. Sebagai perbandingan, putramu sudah terlalu beruntung. Pikir Smith juga sangat jelas bahwa kotak itu pil Jiuxuan Zaizao yang diberikan Wei Liang kepada putranya telah membuat kemajuan besar. Hidupnya bisa bertahan setidaknya 2 hingga 3 bulan atau bahkan lebih lama. Ini sudah sangat beruntung. Namun bagi orang tua manapun, saat seperti ini pasti penuh keserakahan. Dia telah menghabiskan segala cara teknologi barat sebelumnya, dan sekarang dia akhirnya menemukan obat ajaib yang memiliki peluang untuk menyembuhkan putranya sepenuhnya. Bagaimana dia bisa menyerah? Kalaupun dipukul sampai mati, ia harus mendapatkan obat ini agar umur anaknya bisa diperpanjang. Meskipun ada perbedaan besar antara budaya timur dan barat, secara umum keduanya sama dalam hal kasih sayang keluarga, terutama dedikasi orang tua yang tanpa pamrih kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata, Tuan Wei, tidakkah Anda ingin obat ini diluncurkan di Amerika Serikat? Saya akan membantu Anda mempercepat kemajuannya. Hari ini saya dapat mengeluarkan perintah persetujuan khusus untuk mengizinkan obat ini dipasok dalam skala kecil terlebih dahulu. Untuk digunakan di institusi medis yang ditunjuk pada saat itu, kami akan mengumumkan hasil penggunaan sebenarnya. Saya yakin ini pasti akan menimbulkan kejutan di dunia. Pada saat itu, Jiuxuan Pharmaceutical akan segera menjadi terkenal di seluruh dunia. Dalam hal ini, Jiuxuan Pharmaceutical pasti akan menjadi yang terbaik di dunia, perusahaan farmasi paling terkenal. Dia berpikir selama ini disebutkan, Wei Liang akan langsung setuju. Bagaimanapun, ini adalah daya tarik terbesar Wei Liang. Alasan mengapa dia melakukan perjalanan ribuan mil ke Amerika adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya sepenuhnya dapat membantunya menyelesaikan masalah ini. Sebagai kepala FDA, saya masih memiliki hak ini. Terlebih lagi obat ini sungguh ajaib. Jika saya membuat pengecualian dan segera memperkenalkannya ke Amerika, pasti saya akan dipuji dan dipuji oleh orang-orang di seluruh negeri. Namun, Smith tidak menyangka Wei Liang berkata dengan tenang, Maaf Tuan Smith, bos kami telah berubah pikiran dan tidak akan meluncurkan obat ini di Amerika Serikat untuk saat ini. Karena produksi obat ini sangat terbatas, kami masih siap untuk mengambilnya. Pegang erat-erat, jadi saya menghargai kebaikan Anda, tetapi itu tidak harus terjadi. Setelah mengatakan itu, Wei Liang menambahkan, Tuan Smith, saya telah terbang lebih dari 10 jam dan aku sedikit lelah, jadi aku tidak akan memberitahumu lagi. Selamat tinggal. Begitu dia selesai berbicara, Wei Liang menutup telepon. Pada saat ini, kebencian yang ada di hati Wei Liang akhirnya hilang. Di depan Smith, dia telah ditanyai dan dipermalukan dengan segala cara, dan dia menahan napas. Sekarang, ketika dia memikirkan Smith yang begitu cemas di ujung telepon, dia merasa bahagia. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Jika Anda ingin menghukum seseorang, itu harus Tuan Ye, pukul saya sampai mati. Saya tidak dapat memikirkan metode ini. Saya pikir Smith harus menjadi lebih tidak nyaman daripada kematian. Smith benar-benar kesal. Penghinaan halus yang dilakukan Wei Liang barusan telah menginjak-injak harga dirinya hingga sia-sia. Namun meski begitu, dia masih gagal mendapatkan lebih banyak pil Jiuxuan Zaizao. Wajah tidak penting, keselamatan nyawa anaknya yang terpenting.
Oleh karena itu, Smith segera mengambil keputusan dan segera bersiap untuk berangkat ke Tiongkok. Ketika dia bersujud di depan Wei Liang, dia akan bersujud kembali obatnya. Segera setelah itu, dia segera bangkit dan meninggalkan hotel. Di saat yang sama, dia menelepon istrinya dan berkata, "Jenny, Wei Liang kembali ke China tadi malam. Jaga Jimmy baik-baik, aku akan pulang untuk mengambil barangku, paspor dan pergi ke China untuk menemuinya." Jenny buru-buru berkata, "Jangan khawatir, alasan dia kembali tadi malam pasti untuk menghindarimu. Jika kamu keluar sepagi ini, orang lain tidak akan melihatmu. Lalu apa yang harus aku lakukan?" Smith berkata pada dirinya sendiri. Dia berkata dengan penuh tanggung jawab, "Jika aku tidak memohon padanya, kecil kemungkinannya Jimmy untuk mendapatkan obat lanjutan." Sembur Jenny, "Mengapa kamu begitu bodoh? Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, dia datang jauh-jauh ke Amerika Serikat untuk menemukannya. Apa yang kamu inginkan?" Smith berkata dengan tergesa-gesa, "Dia ingin saya membantunya mempercepat waktunya obat itu diluncurkan di Amerika." Jenny segera berkata, "Kalau begitu kamu harus membantunya menyelesaikan masalahnya dulu, lalu pergi menemuinya. Ini bisa dianggap sedikit tulus, jika tidak, jika dia, saya tidak akan pernah melihat Anda lagi jika saya tersinggung dengan sikap arogan Anda." Smith kemudian sadar, menamparkan keningnya dan berseru, "Saya mengerti maksud Anda. Saya akan pergi ke FDA sekarang untuk mendapatkan persetujuan khusus untuk Jiuxuan Whey Powder mereka sebelumnya." Jenny merasa lega. Smith bertanya kepadanya, "Bagaimana kondisi Jimmy?" Jenny berkata, "Kondisinya stabil, tetapi tidak kunjung membaik. Dokter mengatakan bahwa jika tidak ada obat khusus yang terus bekerja, tumornya kemungkinan besar akan kembali." Pikir Smith jelas juga bahwa penyembuhan kanker bukanlah sekedar membangun sebuah gedung. Bahkan jika pekerjaan berhenti di tengah jalan, kemajuannya hanya akan stagnan dan tidak akan mundur. Sebaliknya, mengobati kanker ibarat mengisi kolam yang terus mengalir dengan air. Hanya ketika kecepatan penyimpanan air lebih besar dari kecepatan aliran air barulah manusia dapat bertahan hidup. Jika penampungan air tiba-tiba berhenti, air di kolam pasti semakin berkurang. Jadi, Smith berkata dengan cemas, "Saya akan pergi ke FDA sekarang untuk menyelesaikan bisnis ini terlebih dahulu, dan kemudian memesan penerbangan paling awal ke China." "Oke." Jenny bertanya, "Sayang, untuk Jimmy, Anda harus melakukannya. Coba yang terbaik adalah membuat Tuan Wei berjanji dan memberimu obat lagi." "Saya tahu," Smith menjawab dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya." Setelah menutup telepon, Smith segera pergi ke kantor pusat FDA tempat dia bekerja. Tidak sulit baginya untuk memberi lampu hijau pada Jiuxuan Wei-san. Karena meskipun FDA mengklaim sebagai organisasi penelitian ilmiah yang sangat netral dan adil, pada kenyataannya mereka juga memiliki banyak transaksi abu-abu. Dalam beberapa tahun terakhir, FDA telah secara selektif melepaskan air ke banyak obat dan peralatan medis. Sasaran pelepasannya adalah perusahaan farmasi yang dikendalikan oleh chaebol besar atau perusahaan terkait yang terkait erat dengan FDA. Dengan identitasnya sebagai Smith, ia tidak kesulitan mengeluarkan obat resep yang sensitif. Apalagi Jiuxuan Wei-san, obat bebas yang sangat umum hingga bisa dijual di apotek. Alasan mengapa saya enggan untuk menyetujuinya sebelumnya adalah karena saya resisten terhadap pengobatan tradisional oriental, dan saya selalu merasa bahwa hal-hal di timur adalah sampah. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli. Terlepas dari apakah Jiuxuan Wei-san baik atau buruk, dia harus segera melewati proses persetujuan Jiuxuan Wei-san untuk menunjukkan kebaikannya kepada Wei Liang. Hanya dengan cara ini dia dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke jalur Wei Liang. Pada saat ini, pil Jiuxuan Zai Zhao sangat penting baginya. Dalam skala kecil, hal ini dapat menyelamatkan nyawa anak saya. Dalam skala besar,
Hal ini dapat menjadi pahlawan dalam sistem medis Amerika. Bagaimanapun, siapapun yang memperkenalkan obat ajaib ini ke Amerika Serikat akan menjadi objek ucapan terima kasih masyarakat. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendapatkan pil Jiuxuan Zhaizhao. Saat dia berkendara ke FDA, seluruh video Jimmy meminum pil Jiuxuan Zhaizhao tadi malam, serta informasi relevan tentang PET-CT, semuanya diserahkan ke Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS oleh Mayo Center. Di Amerika Serikat, FDA, juga dikenal sebagai Food and Drug Administration, adalah lembaga yang relatif independen, didirikan langsung di bawah izin Kongres AS dan juga merupakan lembaga penegak hukum tertinggi di bidang makanan dan obat-obatan. Namun, rumah sakit di Amerika Serikat tidak berada di bawah kendali FDA. Semua rumah sakit, baik negeri maupun swasta, berafiliasi dengan Departemen Kesehatan AS. Apa yang terjadi tadi malam adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang pengobatan kanker. Mayo Center tentu saja ingin melaporkan masalah ini kepada otoritas atasan mereka pada waktu yang tepat. Penanggung jawab Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab mengelola sistem rumah sakit begitu ketakutan sehingga setelah membaca semua informasi yang disampaikan oleh Mayo Center, tanpa disadari ia menumpahkan kopi ke seluruh keyboard. Dia berlari ke kantor menteri dengan panik dan berseru, "Yang mulia, Mayo Center mengirimkan berita bahwa sebuah perusahaan farmasi di Tiongkok telah menemukan obat khusus yang efektif dalam mengobati kanker. Setelah pemantauan mereka, efek obat ini melebihi semua obat yang tersedia saat ini, pengobatan kanker yang diketahui." "Apa?" Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Roderick berkata dengan terkejut, "Ada hal seperti itu?" "Itu benar sekali," orang yang bertanggung jawab berkata dengan cepat, "Saya sudah baca informasinya. Kalau lihat saja hasilnya malah mengira Yesus sudah menampakkan diri." Menteri langsung berkata, "Bawalah komputermu dan laporkan padaku baik-baik. Selain itu, saya ingin memeriksa semua yang relevan, informasi." 1 jam kemudian, Menteri Kesehatan menelepon langsung ke ponsel Smith. Setengah jam yang lalu, Smith baru saja selesai memproses dokumen persetujuan untuk Jiuxuan Whey Powder, dan memberi stempel persetujuan pada semua dokumen terkait. Setelah menyelesaikan semua itu, dia segera meminta sekretarisnya untuk memesankan tiket untuknya ke China. Penerbangan terdekat akan lepas landas dalam 2,5 jam. Jadi Smith segera pulang untuk mengambil paspornya. Dia tidak punya waktu untuk pergi ke rumah sakit untuk menjenguk putranya, dan bergegas ke bandara. Saat ia baru saja duduk di dalam pesawat, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Menteri Kesehatan. Melihat informasi di ID penelepon, dia merasa sedikit terkejut. Meski ia dan Kementerian Kesehatan sama-sama merupakan departemen yang berhubungan dengan medis, namun hanya sebagian saja yang tumpang tindih, sehingga tidak banyak komunikasi di hari kerja. Menteri Kesehatan menelepon saat ini, dan dia segera menyadari bahwa ini pasti ada hubungannya dengan pil Jiuxuan Zhaizhao. Jadi, dia buru-buru menjawab telepon dan bertanya, "Tuan Rogers, apa yang Anda inginkan dari saya?" Pihak lain bertanya dengan nada bersemangat dan bersemangat, "Smith, saya dengar Anda mendapatkan pil Jiuxuan Zhaizhao." Tidak terkejut sama sekali dan langsung menjawab, "Ya, itu adalah sampel yang diberikan kepada saya oleh perusahaan farmasi China. Apakah orang-orang dari Mayo Center melaporkan situasinya kepada Anda?" Menteri Kesehatan berkata dengan tergesa-gesa, "Situasinya sekarang telah diselesaikan. Kami berada di Gedung Putih, staf Gedung Putih telah menginstruksikan bahwa obat ini harus diperkenalkan ke pasar AS apapun yang terjadi, dan lebih cepat lebih baik. Apakah Anda memiliki perkiraan waktunya?" Smith tertegun karena sejenak dan berseru, "Tuan Rutger, saya tidak terkejut ketika berita ini sampai kepada Anda. Kok bisa sampai ke Gedung Putih begitu cepat, Menteri?" Kesehatan berkata, "Gedung Putih membuka hotline khusus untuk kami 3 tahun lalu. Begitu salah satu penyakit utama dengan angka kematian tertinggi terjadi. Terobosan apapun mengharuskan kita untuk melapor ke Gedung Putih sesegera mungkin. Setelah
Mengatakan ini, dia buru-buru bertanya, "Smith, saya telah mengorganisir para ahli untuk meninjau catatan Mayo Center. Obat itu sungguh luar biasa. Jika diperkenalkan ke Amerika Serikat, itu akan sangat berarti bagi kami. Kapan kami bisa masuk dan bagaimana harganya? Apakah Anda punya rencana?" Smith berkata dengan canggung. Masalah-masalah ini bukan diputuskan oleh saya sekarang, tetapi oleh Jiuxuan Pharmaceutical. Lupakan saja, saya di pesawat sekarang, siap berangkat ke China untuk berbicara baik dengan mereka. Menteri Kesehatan buru-buru berkata, "Kalau begitu Anda memikirkan cara, Anda harus bertemu dengan penanggung jawab Jiuxuan Pharmaceutical dan menanyakan berapa biaya untuk mentransfer paten teknologi obat ini. Selama dia mau untuk mentransfer, dia dapat menentukan harga sesukanya." Smith berkata dengan heran, "Jika obat jenis ini benar-benar dapat diproduksi secara massal, maka prospek pasarnya mungkin akan menghasilkan penjualan setidaknya ratusan miliar dolar setahun. Siapa yang punya paten seperti itu mungkin tidak mau mengalihkannya." Menteri Kesehatan berkata dengan sungguh-sungguh, "Biarkan dia menetapkan harga sesuka hatinya. Gedung Putih tidak takut dengan harganya, tetapi takut dia akan melakukannya, tidak menjualnya." Gedung Putih menginginkan paten untuk pil Jiuxuan Zhaizhou, yang menurut Smith tidak terduga dan masuk akal. Begitu Departemen Kesehatan melaporkan berita ini ke Gedung Putih, tentu saja mustahil bagi mereka untuk melepaskan kesempatan baik ini. Namun, mereka tidak berhak memutuskan apakah mereka bisa mendapatkan paten tersebut. Obat semacam ini ibarat mesin pencetak uang super, siapapun yang punya sedikit pandangan ke depan tidak bisa menjual patennya. Namun Smith tidak menuangkan air dingin ke pihak lain, tetapi langsung setuju, dengan mengatakan, "Setelah saya bertemu dengan penanggung jawab pihak lain, saya akan mencoba yang terbaik untuk mempromosikan masalah ini." Setelah itu, Smith menambahkan, "Namun, sebesar itu, saya khawatir saya tidak dapat menanganinya sendiri. Haruskah Gedung Putih mengirimkan beberapa negosiator?" Menteri Kesehatan langsung menyangkal, tidak mudah bagi Gedung Putih untuk melapor langsung mengenai hal semacam ini. Jika menyebar, orang akan salah mengira bahwa Gedung Putih sedang mencoba mengendalikan perawatan medis. Begitu pemerintah di seluruh dunia mulai terlibat, akan sulit untuk mempromosikan masalah ini. Setelah mengatakan itu, pihak lain bertanya, "Anda akan membahas kali ini dan mengeksplorasi nada bicara pihak lain secara pribadi. Jika pihak lain tertarik untuk mengambil tindakan, tetapi itu membutuhkan banyak uang, maka saya menelepon penanggung jawab Johnson & Johnson dan meminta mereka untuk melakukannya maju dan beli patennya." Smith diam-diam menghela nafas, berpikir, Gedung Putih memang sangat pandai menangani hal semacam ini. Mereka pertama kali setelah mengetahui berita ini, "Saya ingin memetik buahnya dan memberikannya kepada perusahaan besar terkemuka seperti Johnson & Johnson. Setelah Johnson & Johnson mendapatkan paten untuk obat terbaik ini, bukankah obat itu akan lepas landas?" Saat ini, pihak lain terus mengingatkannya, "Smith, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mempromosikan masalah ini." Setelah paten berhasil diperoleh di Amerika Serikat, Johnson & Johnson akan menggunakan setidaknya beberapa poin persentase penjualan setahun untuk mengelola hubungan, termasuk Anda dan saya. Ini adalah masalah besar. Smith tidak dapat membantu tapi merasa kaget. Begitu obat ini mendapat kesempatan untuk dipasarkan sepenuhnya, maka dengan mudah dapat menghasilkan penjualan sebesar 100 miliar dolar AS per tahun. Jika diambil beberapa poin persentase, setidaknya akan menjadi beberapa miliar dolar AS. Kalau miliaran dolar digunakan untuk mengurus hubungan, meski saya hanya membaginya menjadi bagian-bagian kecil, saya khawatir harus dihitung dalam satuan ratusan juta. Memikirkan hal ini, dia menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat, "Saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk memfasilitasi masalah ini." Pihak lain menanggapi dengan kepuasan dan berkata, "Smith, ada instruksi dari Gedung Putih. Jika paten untuk obat ini telah diperoleh, sekalipun Anda tidak kembali, Anda harus memecahkan formulanya.
Tetapi 7 pil yang Anda dapatkan sebelumnya semuanya dimakan oleh putra Anda, tidak meninggalkan sampel. Jadi kali ini Anda harus mendapatkan Jiuxuan lagi Zhao Zuo Pills kembali, Smith. Terkejut, dia bertanya, jika kami tidak bisa mendapatkan otorisasi paten, kami akan langsung memecahkan formula pihak lain. Ini pasti akan berdampak buruk pada kredibilitas seluruh sistem paten farmasi kami. Apakah terlalu berisiko untuk melakukan ini? Apa yang kamu takutkan? Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh, kami pasti tidak akan melakukan hal semacam ini sendiri. Setelah kami menguasai formulanya, kami akan menyerahkannya kepada perusahaan farmasi India, perusahaan yang kami miliki untuk produksi. India tidak mengakui paten farmasi. Smith langsung mengerti. Memahami maksud pihak lain, jika Anda tidak bisa membelinya secara terbuka, Anda akan mencurinya secara diam-diam. Setelah dicuri, masukkan ke India untuk diproduksi, untuk menghindari risiko hukum. Obat generik India selalu terkenal di dunia. Alasan mengapa mereka terang-terangan meniru berbagai obat adalah karena undang-undang negara tersebut tidak mengakui paten farmasi. Jadi hal semacam ini tidak ilegal di India. Smith agak menolak strategi ini. Bagaimanapun, dia berasal dari latar belakang akademis dan sangat menghormati paten medis. Seperti halnya seorang penulis yang paling menghormati hak cipta. Mengizinkannya berpartisipasi dalam pembajakan paten obat sama dengan meminta seorang penulis yang telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap ciptaan untuk terlibat dalam plagiarisme. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini. Jadi, dia hanya bisa menghadapinya dan berkata, saya tahu, saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk mempromosikan paten tersebut. Jika ada berita, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Pihak lain tidak berkata banyak dan bertanya, jika ada berita, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Baik, siang hari berikutnya, waktu Yanjing, penerbangan Smith mendarat di Zhonghai, kota terbesar di Tenggara Tiongkok. Segera setelah itu, tanpa ada waktu istirahat, dia langsung berpindah ke kereta berkecepatan tinggi dari Zhonghai dan tiba di Jinling. Sesampainya di Jinling, dia langsung naik taksi ke kantor pusat Jiuxuan Pharmaceutical di Jinling. Namun selama proses ini, dia tidak menghubungi Wei Liang. Karena takut Wei Liang tidak mau bertemu dengannya, dia berencana mengunjungi Wei Liang langsung di Jiuxuan Pharmaceutical. Setelah hampir 20 jam berkeliling, Smith akhirnya tiba di Jiuxuan Pharmaceutical pada pukul 6 sore. Begitu sampai di pintu masuk Jiuxuan Pharmaceutical, dia dihentikan oleh satpam di gerbang karena dia tidak memiliki kartu pas. Jadi dia hanya bisa berkata kepada penjaga keamanan dalam bahasa Mandarin yang fasih, "Halo, nama saya James Smith. Saya datang dari Amerika Serikat untuk mengunjungi General Manager Anda Wei Liang Wei. Tolong beritahu saya." Penjaga keamanan mengambil walkie-talkie dan menelepon. Situasi tersebut dilaporkan kepada petugas keamanan gedung kantor. Selanjutnya, berita tersebut disampaikan lapis demi lapis, dan sekretaris Wei Liang akhirnya menyampaikannya kepada Wei Liang. Wei Liang tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar bahwa Smith telah tiba di gerbang pabrik. Dilihat dari titik waktu ini, setelah Smith mengetahui bahwa dia telah kembali ke Tiongkok, dia menyusulnya dengan pesawat dalam beberapa jam. Dia ingat instruksi Ye Chen sebelumnya dan berkata kepada sekretarisnya sambil tersenyum, minta penjaga keamanan untuk memberitahu Smith bahwa status saya relatif sensitif sekarang dan saya tidak bisa begitu saja bertemu siapapun yang memiliki minat di bidang medis. Jika dia benar-benar ingin bertemu saya, jika demikian, Anda perlu membuat janji melalui Master Hong Wu dari Tianxiang Mansion. Sekretaris memberi perintah tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, Smith mendapat kabar tersebut dari satpam. Dia sudah sampai di depan pintu Jiuxuan Pharmaceutical, tapi Wei Liang bersikeras membiarkan dia membuat janji melalui pihak ketiga. Hal ini membuat Smith segera menyadari bahwa Wei Liang sedang membalas dendam padanya. Yang pertama adalah membalas kesombongannya sebelumnya.
dan yang lainnya adalah membalas praktik sebelumnya yang membiarkan dia membuat janji bertemu melalui perusahaan hubungan masyarakat. Dia ingin meminta bantuan Wei Liang dan mencoba bertemu Wei Liang terlebih dahulu. Jadi dia hanya bisa mengangkat ponselnya dan menelepon Wei Liang lagi. Namun, firewall di ponsel Wei Liang telah diaktifkan, dan kecuali kenalan yang dia tambahkan ke daftar putih, tidak ada panggilan lain yang dapat dilakukan. Pada saat ini, Wei Liang menelepon Hongwu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Hongwu, ini Wei Liang. Tuan Ye meminta saya untuk memperkenalkan Anda pada banyak hal." Hongwu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Ye meminta Anda untuk memperkenalkan saya ke bisnis? Bisnis apa?" Wei Liang berkata sambil tersenyum, "Seseorang ingin mengajak saya bertemu. Tetapi Tuan Ye meminta saya untuk mengadakan pertunjukan dan membiarkan pihak lain mendatangi Anda terlebih dahulu untuk membantu saya memiliki makan. Saat kamu tiba, kalau begitu, tagih saja dia biaya agen, dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya." Hongwu berkata sambil tersenyum, "Aku akan pergi. Ada hal yang bagus. Lalu bagaimana, berapa banyak biaya agen yang harus saya tagih darinya?" Wei Liang berkata, "Ya, Tuan menyuruhmu untuk memberinya 5 juta. Apa katamu?" Setelah mendengar ini, rahang Hongwu jatuh ke tanah karena terkejut, dan dia berseru, "Saya ingin membayar Anda 5 juta untuk kencan makan malam." Wei Liang tersenyum dan berkata, "Ya, 5 juta dolar, dan itu masih dolar AS. 5 juta dolar AS, Hongwu tercengang dan berseru, "Orang baik, Wei Liang, kamu bisa melakukannya dengan baik sekarang. Harga makan bersamamu lebih mahal daripada buffet." Wei Liang berkata dengan rendah hati, "Tuan kelima, tolong jangan mengolok-olok saya. Alasan mengapa saya mengutip harga setinggi itu sepenuhnya adalah kemampuan Tuan Ye. Anda tahu, saya hanya melakukan sesuatu untuk Tuan Ye. Saya hanya berpura-pura menjadi kuat." Hong Wu mengangguk dan buru-buru berkata, "Saya mengerti. Tunggu saya menelepon Tuan Ye dan menanyakan instruksi spesifiknya." Oke. Setelah Ye Chen kembali dari Timur Tengah tadi malam, dia tidak meninggalkan rumah sepanjang hari-hari ini. Karena hari ini kebetulan hari Sabtu, Xiao Churan tidak pergi ke perusahaan, maka pasangan itu menata ulang kebun sayur kecil mereka. Ibu mertua Ma Lan juga menggunakan kruk untuk membantu, tetapi karena ketidaknyamanan pada tungkai dan kakinya, dia pada dasarnya tidak dapat membantu. Keduanya bekerja keras seharian hingga hari gelap sebelum akhirnya menyelesaikan kebun sayur. Xiao Churan mengambil beberapa kacang segar dan menawarkan untuk membuatkan makanan berupa kacang rebus dan mie untuk Ye Chen. Sebagai gadis selatan, dia tidak tahu cara membuat pasta utara semacam ini. Dia hanya melihat tutorial orang lain di platform video pendek, dan kacang di kebunnya baru saja matang. Jadi dia berpikir untuk menunjukkannya pada Ye Chen. Jadi, Xiao Churan mengajak ibunya, Ma Lan, untuk bekerja bersama di dapur, sedangkan Ye Chen tinggal di kebun sayur kecil, menata dengan rapi peralatan yang digunakan saat ini. Saat ini, Hongwu menelepon. Begitu panggilan telepon masuk, Hongwu berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya mendengar dari Wei Liang bahwa Anda memperkenalkan saya pada pekerjaan perantara." "Ya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dia memberitahu Anda." Saya berkata, Hongwu terkekeh dan berkata, "Dia mengatakan dia adalah orang asing yang ingin mentraktirnya makan malam, dan kemudian meminta saya untuk menjadi perantara dan menagih orang asing itu 5 juta dolar AS. Dia bilang dia takut itu dia akan salah mengingatnya. Jadi aku datang untuk memastikannya denganmu." Ye Chen tertawa santai dan berkata, "Dia mengingatnya dengan benar. Ketika orang asing itu menemukanmu, katakan padanya bahwa kamu ingin berkencan dengan Wei Liang, dan saya akan memberi Anda 5 juta dolar dulu." Hongwu berkata dengan terkejut, "Benarkah? 5 juta dolar? Pihak lain tidak akan mengira saya di sini untuk menipu orang, kan?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Itu oke. Katakan saja padanya bahwa kutipan hari ini adalah 5 juta,
dan itu akan meningkat 1 juta setiap hari. Biarkan dia memikirkannya sendiri, Hong Woo menebak. Dari nada bicara Ye Chen bahwa Ye Chen pasti mencoba menggodanya lagi. Jadi dia buru-buru berkata, "Baiklah Tuan Ye, saya ingat, setelah pihak lain membayar, saya akan mentransfernya kepada Anda sesegera mungkin." Ye Chen berkata, "Tidak, Anda dan Wei Liang harus berbagi setengah dari uang itu. Anggap saja itu sebagai uang saku." Hong Woo buru-buru berkata, "Bagaimana ini bisa dilakukan? Tuan Ye menyelamatkan nyawa Hong Woo saya tidak dapat mengambil uang Anda dari orang lain." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu adalah orang-orangku. Jika kamu jangan ambil uangku, siapa lagi yang bisa kamu ambil?" Dalam satu kalimat, Hong Woo tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ye Chen berkata dengan santai, "Saat ini, kalian berdua biasanya sangat khawatir. Jadi uang ini hanyalah hadiah kecil untukmu, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Lagi pula, aku tidak membayar uang ini, jadi aku akan memanfaatkanmu. Keluarlah." Hong Woo dengan cepat berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Saya mengerti, terima kasih Tuan Ye." Ye Chen bersenandung, dan kemudian mengatakan kepadanya, "Setelah pihak lain membayar, Anda dapat mengatur akomodasinya dan mengatur agar dia pergi ke istana Buckingham Hotel." Hong Woo bertanya, "Tuan Ye, bagaimana jika dia tidak membayar hari ini?" Ye Chen tersenyum, "Tidak, dia pasti akan membayar hari ini." Hong Woo kemudian berkata, "Baiklah, Tuan Ye, kalau begitu saya akan membuat beberapa pengaturan." Di sisi lain, Smith tetap berada di pintu Jiuxuan Pharmaceutical sampai gelap, tetapi gagal menjawab panggilan Wei Liang. Karena tidak punya pilihan selain menyeret tubuhnya yang kelelahan, dia menghentikan taksi lain dan meminta taksi tersebut untuk membawanya ke rumah Tianxiang yang disebutkan oleh penjaga keamanan. Setelah tiba di Tianxiang Mansion, dia menjelaskan tujuannya dan diundang ke lantai atas Tianxiang Mansion oleh pelayan di depan pintu. Lantai atas Tianxiang Mansion, seperti kamar pribadi di bawahnya, didekorasi dengan sangat baik. Namun, lantai paling atas hanya milik Hong Woo. Ruang tehnya, yang sebagian besar digunakan untuk minum teh, luasnya hampir 100 meter persegi. Lingkungan dan kondisinya sangat mewah dan tidak bisa dibandingkan dengan peternakan anjing. Hong Woo biasanya menganggap tempat ini sebagai kantornya sendiri. Selama dia tidak keluar untuk urusan bisnis, dia tetap di sini. Smith dibawa ke ruang teh Hong Woo. Begitu dia melihat Hong Woo yang memiliki aura seni bela diri yang kuat, dia buru-buru melangkah maju dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Hong, nama saya James Smith, dari Washington, Amerika Serikat." Hong Woo berjabat tangan dengannya, mengundangnya untuk duduk di seberang lautan teh, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Smith, silakan duduk dengan cepat dan cicipi teh Cina kami." Smith segera duduk dan mengambil teh yang diserahkan oleh Hong Woo. Apapun rasanya, dia berkata dengan tidak sabar, "Tuan Hong, saya ingin bantuan Anda untuk membuat janji dengan Tuan Wei Liang dari Jiuxuan Pharmaceutical. Apakah nyaman bagi Anda?" Hong Woo berkata sambil tersenyum, "Nyaman, tentu saja nyaman. Selama biaya hubungan masyarakat dibayarkan, saya akan segera membuatkan janji untuk Anda. Jika waktunya tiba, kami akan membuat janji di kotak berlian dari rumah Tianxiang saya. Kami pasti akan punya janji." Smith sangat gembira. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Hong Woo pasti akan mengenakan biaya, dia mencobanya. Dia bertanya dengan santai, "Tuan Hong, apakah Anda tahu apa yang masyarakat biaya hubungan adalah?" Hong Woo tersenyum, memandang Smith seperti seorang tukang daging yang memandangi seekor domba yang menunggu untuk disembelih, dan berkata sambil tersenyum, "Undang Tuan Wei keluar dari mil. Biaya hubungan masyarakat adalah 5 juta dolar AS sekaligus." "Berapa?" Smith sangat ketakutan hingga dia hampir tidak bisa duduk diam. 5 juta dolar? Apakah harga ini terlalu keterlaluan? Perusahaan humas tempat dia bekerja sebelumnya hanya mengutip Wei Liang sebesar 50.000 dolar.
Mengapa Wei Liang menaikkan harga ratusan kali lipat ketika dia tiba di Tiongkok? Saya telah menghabiskan terlalu banyak tabungan saya untuk merawat anak saya. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan sebanyak 5 juta dolar AS? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan wajah sedih, Tuan Hong, sejujurnya, situasi keuangan saya jauh dari sebaik yang Anda kira. Apalagi 5 juta dolar AS, bahkan 50.000 dolar AS, saya mungkin punya beberapa kesulitan sekarang. Hong Wu mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, Tuan Smith, 5 juta adalah harga mati, dan tidak ada ruang untuk diskon, dan saya tidak bersembunyi dari kamu. Mulai sekarang, setiap hari, harga ini akan naik 1 juta. Artinya, jika kamu belum membayar sebelum jam 12 malam ini, maka setelah jam 12, menjadi 6 juta dolar AS. Smith merasa sangat pusing. Dia berpikir dalam hati, apakah mentalitas balas dendam Wei Liang terlalu kuat? Bahkan jika saya melakukan kesalahan, tidak perlu langsung menaikkan biaya hubungan masyarakat 100 kali lipat. Bukan, melihat dia tidak berbicara, Hong Wu mengeluarkan kartu miliknya sendiri. Dia menyerahkan kartu namanya kepadanya dan berkata dengan tenang, Tuan Smith, Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda memikirkannya, telepon saja saya. Smith tahu bahwa Hong Wu telah mengeluarkan perintah penggusuran, jadi dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Di sini, dia hanya bisa berkata tanpa daya, Tuan Hong, saya akan mendiskusikannya dengan keluarga saya dan saya akan menghubungi Anda segera setelah saya mendapatkan hasilnya, setelah keluar dari Tianxiang Mansion. Smith merasakan perasaan campur aduk. Semakin dia menemui hambatan di Tiongkok, semakin dia menyesali sikap aslinya terhadap Wei Liang. Namun penyesalan tetaplah penyesalan, dan dia juga tahu betul bahwa dia tidak akan pernah menyerah seperti ini sekarang. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah menemui Wei Liang terlebih dahulu melalui Hong Wu ini. Namun biaya pertemuan ini sungguh luar biasa besarnya, 5 juta dolar AS, yang benar-benar di luar kemampuan saya. Saat dia bingung harus berbuat apa, dia tiba-tiba teringat bahwa Kementerian Kesehatan pernah menyapanya sebelumnya. Jadi dia segera mengangkat teleponnya dan menelepon balik orang tersebut. Begitu panggilan telepon masuk, pihak lain tidak sabar untuk bertanya, Smith, apakah Anda sudah bertemu dengan penanggung jawab perusahaan farmasi itu? Smith menghela nafas, belum, penanggung jawab. Mereka mengatakan bahwa pertemuan itu perlu melalui perantara, dan perantara meminta biaya agen sebesar 5 juta dolar AS. 5 juta, pihak lain tercengang dan berseru. Apakah mereka gila? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dolar bisa jatuh dari langit? Smith tidak berdaya, berkata, itulah sikap yang mereka miliki sekarang. Saya tidak punya pilihan lain, dan saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Jika Anda dapat membantu saya mengatasi biaya ini, lalu saya akan bertemu dengan penanggung jawabnya lagi. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, maka tidak ada yang dapat saya lakukan. Ada keheningan di ujung telepon untuk sesaat, dan Smith bahkan bisa mendengar gemeretak gigi di ujung telepon yang lain. Kemudian, dia mendengar pihak lain berkata dengan marah, sialan, 5 juta hanyalah 5 juta, ini uangnya berasal dari anggaran Kementerian Kesehatan kita, bersambung.